10th, Fu. TN Fu sangat tampan. Cepat, TN Fu sudah datang. Jangan sampai terlambat. Kalian tahu sifatnya. Aku pernah lihat kontes kecantikan, tapi kontes tahi lalat? Baru Itu Sang Sio, lama tak terlihat. Wah, tampan dan berbakat, membangun Fu Corporation. Jadi perusahaan teratas Cina dalam 2 tahun. Andai aku istrinya, Lupakan saja. Tian. Fu hanya suka wanita. Bercak di leher. akan kubicukan tato. Pencarian 2 bulan mempersempit. 20.000 wanita dengan bercak leher. Sesuai kriteria Tuan. 3 hari lagi. Gagal lagi? Pertimbangkan mundur. Assistant Lin. Jangan lupakan aku. Ayo bergerak. 10 tahun. 10 tahun. Lepaskan. Lepaskan. Patah karena sentuhan. Kau pura-pura. Apa ini menular? Kalian yang sakit, sekeluarga kalian sakit. Terserah. Fokus ke misi. Kenapa kau pakai gaun Pengantin? Caxian, seharusnya akulah pengantin. Kalau bukan karena nenekmu, kau takkan menikahi wanita desa itu. Apa kau ingin mendahului saudari tirimu ke pelaminan? Mengklaim hak istimewa pengantin, Caxian. Bantu resleting gaunku di kamar ganti. Siapa di sana? Muang, apa yang kau lakukan? Pertemuan dunia maya dan nyata. Memalukan. Bagikan siaran langsung ini sekarang. Berhenti merekam. Ini disiarkan ke seluruh kota. Tepat sekali. Haruskah kita tunjukkan pada semua bagaimana tunanganku terjebak skandal perselingkuhan ini? Siaran langsung ini keterlaluan. Bagaimana ini lolos review platform kita, Tuan Fu? Haruskah kita blokir akun ini? Terima kasih ikut membongkar perselingkuhan. Jadikan ini pelajaran. Tanda lahir kupu-kupu. Jangan Tirakonto mereka. Kak, Banggun. Kau baik-baik saja? Tunda akuisisi. K. Budik Penginton. CEO Fu Corporation. Menonton omong kosong ini? Aku dan Swear selalu bersama selama ini. Nenek yang memisahkan kita. Jujur saja. Kau sangat rapuh. Bisa patah hanya disentuh. Siapa pria yang berani mendekatimu? Akulah satu-satunya yang mau menikahimu. Ternyata dia memang cacat. Pantas tunangannya kabur. Aku tidak sakit, kau yang mengada-ada. Satu-satunya yang mau? Dasar, sebagai pewaris grup Kiao, pelamanku bisa mengantre sampai Prancis. Zien Cao, berhenti menghasutnya. Jika dia mengalami gangguan lagi, siapa yang mau menerimanya? Dia akan mati jadi perawan tua. Tak ada yang mau padaku, ayo kita bertaruh. Pria ketiga yang masuk toko ini mulai sekarang. Jika dia setuju menikahiku, kuambil dia sebagai suamiku. Jika aku menang, perlutat dan minta ampun. Penipu dan perusak rumah tangga. Dia kebanyakan nonton sinetron. Otaknya sudah rusak total. Baik, Puterima. Jika kau kalah, minta maaf secara terbuka. Bersihkan nama kami, dan akui kalau kamulah yang sakit. Zien, kita mustahil kalah. Xiao Myun, hanya pria tua bangka yang mau padamu. Cepat nikahi dia. Dia pasti mau terima barang rusak. Wah, dia keren banget. Drama romansa CEO itu Yadi Kenyataan. Halo, Pak, saya Chow Muang, 23 tahun, sehat dan tidak punya kebiasaan buruk.
Mau menikah dengan saya hari ini? Pak? Pak, apa Bapak dengar? Lihat itu. Kiao Muang, hanya aku yang mau menerimamu. Kau hanya membuang-buang waktu. Mau. Kapan kita urus sertifikatnya? Bagaimana bisa? Tunggu. Kau ada tahi lalat berbentuk kupu-kupu. Ini indah. Terima kasih. Bapak juga tidak kalah. Kenapa aku tidak alergi? Mungkinkah dia? Tak ada waktu berpikir. Akan kucoba. Penyakitku sembuh. Aku akhirnya bisa menyentuh pria tanpa alergi. Kiao Muang, Kober Pura-Pura Selama ini, kau bisa pegang tangan dan cium tanpa masalah. Dia pikir siapa dirinya? Apa dia lebih kaya dari keluarganya? Kau ahli waris Zhou Group. Tapi, apakah tak tahu, Raja Teknologi Jing City, Fu Yunting? Bagaimana dia mengenali? MR Fu jarang muncul di publik. Hanya sedikit yang pernah bertemu langsung. Kau bukan siapa-siapa untuk kenal MR Fu. Dasar bodoh. Benarkan, MR Fu? Dia tidak tahu saya parku. Sekarang berlutut, minta maaf di depan umum. Akui kau penipu. Ko Pura-Pura sakit bertintin, dan bekerja sama dengan Taipan palsu. Matikan siaran langsung ini, atau akan kubongkar next time. Antican. Culpascan Kaliini. Suer, AY Aubergie. Hey, jangan lari. Masukkan siaran ini ke trending. Tahan selama 7 hari. Baik, Pak. APA Mr. Fugila? Siapa wanita ini? Perlu diselidiki. Xiaomi Wang ITU. Mari kita nikah sekarang. Tak percaya ini. Aku menikah dengan pria yang cuma ku kenal sekali. Tidak nyata. Kau Fu Yunting? Tidak mungkin. Apa aku sombong ke orangnya langsung? Tunggu, ini pasti salah. Berita bilang kau di luar negeri. Katanya CEO Fu menghindari wanita. Mungkin hanya kebetulan. Sebenarnya, aku... APA. Aku akan segera kembali. Harus pergi ke rumah sakit. Ini nomorku. Telepon saja kapanpun. Tunggu, kenapa? Anna. Kenapa tidak sakit saat ku sentuh dia? CEO Fu, kau baru menikah? Bagaimana dengan tanda lahir kupu-kupu? Tandanya mirip. Kebetulan yang mustahil. Waktu yang tepat. Rahasiakan pernikahanku. Mengerti. Nenek. Kenapa tidak di rumah sakit? Sudahlah. Yang penting kau aman. Satu hal lagi. Aku tidak mau dengar. Jaga dirimu baik-baik. Selamatkan dia. Cepat. Selamatkan dia. Ada kebakaran. Keluar sekarang. Pria itu. Aku sudah sering memimpikannya. Siapa pria misterius ini? Ada APA dengannya? Kiao Muang, kamu nomor 1 di trending. Cepat, datang sekarang. Temui aku di tempat biasa. Ceritakan semuanya. Tampan. Minum sendirian? Butuh teman? Pergi sana. Penampilanmu sangat menawan. Tapi Pak Fu punya kebiasaan. Dia hanya suka cewek bertanda kupu-kupu. Sudah cukup. Pak Fu, mari kita minum saja. Jangan terlalu khawatir, nenekmu baik-baik saja. Tapi jujur, setelah bertahun-tahun, kenapa dia masih dingin padamu? Ini tidak masuk akal. Tidak apa-apa. Sudah lama tidak peduli. Sejak orang tuamu meninggal,
Lihat cewek itu, ada tanda lahir kupu-kupu di lehernya. Jodohmu, kan? Mimpimu terdengar sangat mungkin konsultasi ke paranormal. Bagaimana kalau ada makhluk jahat mengikutimu? Kamu tidak bisa menyentuh pria dengan tidak ada rumah sakit yang bisa diagnosa. Tidak mungkin. Apa ini hal gaib? Tebak apa? Sekarang aku sudah sembuh total. Sembuh? Aku mencium pria ini. Dan coba tebak, tidak ada reaksi alergi sama sekali. Kamu cium pria sembarangan. Suamiku. Tunggu dulu. Suami apa? Sejak kapan? Namanya? Pekerjaannya? Latar belakang keluarga? Perjanjian mahar? Berapa mahar yang dia berikan? Aku bahkan tidak tahu. Cuma namanya Fu Yunting. Kamu serius? Ya, bahkan untuk pernikahan kilat, harus tahu detail dasarnya. Lupakan. Bagaimana dengan pesta keluarga Kiao? Akan kamu bawa dia? Dengar ya. Kamu harus berhati-hati. Aku dengar kabar. Ayahmu mungkin akan beri Kiao Corp ke Song Swear. Aku cuma ingin kalung zamrud ibu kembali. Antik Mirka. Makin jauh makin baik. Hei cantik, ayo minum. Jangan sentuh aku. Tangannya lembut sekali. Sepertinya hanya sentuhan Fu Yunting yang tidak bikin aku alergi. Lari, Xiao. Kamu. Kejar mereka. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Tutup matamu. Tolong berhenti. Jangan pukul aku lagi. Sudah. Hentikan. Aku takkan mengulanginya. Tidak akan lagi. Pergi sana. Semuanya sudah berakhir. Fu Yunting. Kamu terluka. Biarkan aku antar ke rumah sakit. Aku baik-baik saja. Hanya luka ringan. Kita bisa membalutnya di rumah. Rumah? Rumah yang mana? Kita sudah menikah sekarang. Tentu saja rumah kita. Hei, apa katamu? Kiao Muan diculik pria. Kalian semua tidak berguna. Ayah janji padaku, dia akan umumkan di pesta Kiao bahwa aku satu-satunya ahli waris. Tapi dia anak kandungnya. Besok malam, aku tak boleh lengah. Kamu anak orang kaya. Ini sewaan. Ambilkan bajuku dari laci kamar. Fire Cubantu. Dia terlalu kuat. Inika badang kurus tapi. Badannya berotak? Harusnya kita oleskan obat? Oh, iya. Tahukah kamu, aku terus mimpi seorang gadis, dengan tahi lalat kupu-kupu sepertimu. Tidak mungkin. Aku cuma pengganti. Kau menikahiku karena dia? Tidak. Aku lihat kau butuh bantuan saat itu, dan ingin membuat nenek bahagia. Yang benar saja, kita tak perlu menikah sungguhan untuk ini. Mari kita resmikan. Pernikahan formal saja, tak ada ikut campur. Setuju. Perlu urus masalah perusahaan. Tuan Fu, setelah kecelakaan Nona Kiao 10 tahun lalu, hubungannya dengan ayah memburuk. Di pesta Kiao minggu depan, ayahnya akan umumkan. Song Swear sebagai ahli waris tunggal. Kecelakaan itu. Tolong aku. Tolong aku. Hadirin sekalian, malam ini kita kedatangan para elit.
11 acara dimulai. Saya ada pengumuman. Dengan ini saya nyatakan. Suersong jadi pewaris tunggal grup Kiao. Anak selir. Berani menyamar sebagai bangsawan? Mua, kau pulang dari desa. Dasar gadis bodoh. Kenapa tidak beri kabar dulu? Kami bisa siapkan transportasi. Kau pakai baju almarhumah ibuku. Tidur dengan suaminya. Sekarang curi perhiasannya? Kenapa aku tak pernah sadar? Kau tak tahu malu begini? Ibumu cuma perempuan hina berumur pendek. Kini kuma abu. Ada masalah pakai barangnya? Tamplokan itu pantas untukmu. Berani beraninya kau pukul aku? Aku istri resmi grup Kiao. Grup Kiao warisan almarhumah ibuku. Dasar kau tak punya hak. Kurang ajar. Cepat minta maaf. Minta maaf? Xiao Gobang. Mereka hidup mua. Saat ibu sekarat, kau tak beri sepeserpun. Ibu mati mengenaskan di desa. Berani kau khianati kami? Kini kau mau aku minta maaf ke selirmu? Kau masih manusia? Kotoran, ibumu sudah mati, ayahmu mengusirmu. Sentuh sedikit langsung panik. Barangkali kau yang kutuk ibumu. Zhou, berani kau buat fitnah? Kakak Xian tidak bersalah. Cuma ibumu, wanita sial itu. Hakikan melihat kemurisi Kerajaan Xiao hari ini. Sangat disayangkan. Mulutmu penuh kotoran. Ku bersihkan dengan anggur. Pergi. Kau anak haram tak berbapa. Inikah cara ibumu membesarkanmu? Bukankah tanganmu untuk mendesain, membuangnya untuk melempar anggur? Sangat sia-sia. Biarkan kakak pijit kap. Buat apa balas dendam? Kembalikan. Baik, akan ku kembalikan jika kau jilat sepatuku sampai bersih. Pikandang dan selernya minta maaf dariku? Kalian tak layak. Benarkah? Ku berani sekali. Ah, hampir saja lupa. Bukankah Fu Yunting, orang terkota, suamimu? Mengapa tak panggil dia membelamu? Dia pikir bisa mengaitkan diri dengan Fu Jangan menggalakan. Dia pembohong tak tahu malu. Apa yang kau lakukan? Suruh si Kompengong ini menjilat sepatuku sampai bersih. Sujud seperti anjing. Cepat sujud. Berhenti sekarang jika kalau harganya. Kenapa kalian datang? Cocu m'attend. Bersujud dan minta maaf padamuan sekarang. Atau tanggung akibatnya. Rasakan akibatnya, ayahku Yobohai. Pengembang terkemuka di Jiang, kau pikir aku akan berlutut? Mustahil. Sudah kuperi kesempatan, kau yang pilih jalan ini. Cocu magigolo bayaran muan. Status, kekayaan, pengaruh, tak ada yang setara milikku. Beraninya kau menggurui. Panggil Yobohai ke sini dalam 10 menit. Apa aku tidak salah dengar? Parasit sepertimu mau temui ayahku? Kakak Muan, kau tak sanggup perkaya SI Penjemplang ini. Adalah konglomerat hebat? Yunting, jangan. Bagaimana jika aku memang pria yang kau sangka bukan? Bagaimana kau tahu? Aku bukan GAP yang kau kira. Kalau begitu tanya semua yang hadir. Adakah yang mengenalmu di sini? Kalungnya sudah kuambil. Jangan mempermakiran. Nona Chiao, sudahlah berhenti berpura-pura. Panggilkan manajer lobi kalian. Hotel bintang 7 ini. Bukan untuk orang sembarangan. Kiamano. Keluarkan mereka berdua. Fu Yunting, harus bagaimana? Waktumu hampir habis. Dasar kurang ajar. Pergi sana. Selamat Shang Tuan. Pas. Anak manis ini pemilik tempat ini? Tidak mungkin. Hotel ini penuh lalat. Berdengung tak henti. Sangat menjijikkan. Bersihkan lobi segera.
Apa Yang Kolakukan? Jangan sentuh. Lepaskan. Mereka yang harus pergi. Lepaskan aku. Lepaskan. Manajer umum, jelaskan ini. Apakah tidak keliru? Dia cuma aktor bayaran. Kau. Penjaga, Seret Orang Hila Ini Keluar. CEO Zhou Group tiba. Ayah akhirnya datang. Dia orangnya, dia hampir mematahkan tanganku. Aku menuntut ganti rugi 5 juta darinya. Ayah, kenapa ayah diam saja? Dia orangnya. Diamangina Keluarga ou Berkali-Kali. Kuhancurkan dia berkeping-keping. Kau, Sujud. Ayah mau. Jangan panggil aku ayah. Ku cabut statusmu sebagai anakku. Kau sudah terlambat. Bodoh tak tahu diri. Ketahu siapa yang kau hina hari ini? Segera minta maaf. Ayah kan Presiden Yo Corporation. Bahkan orang terkaya di ibu kota. Pin Mangormati Ayah. Mau ku minta maaf ke orang tak berarti ini? Kau menghina Lin Jadari, Fu Corporation. Lin Je, pengusaha legendaris yang menguasai dunia bisnis ibu kota. Lin Je. Bagaimana dia kenal Lin Ze? Kiao Muang Kuma orang Kampangan Buangan. Mana mungkin dia kenal asisten CEO? Tidak mungkin. Keluarga kita membangun kerajaan ini puluhan tahun. Kita sedang tutup kesepakatan 10 miliar dengan Fu Corp. Tapi kau hampir hancurkan semuanya. Berlutut dan minta maaf. Maafkan kebodohanku. Aku telah menghina orang penting. Permintaan maafmu seharusnya untuknya, bukan aku. Aku sungguh bersalah. Aku mengkhianatimu saat sedang lemah. Kumohon, maukah kau memaafkanku? Muang, ingat Suir adalah adikmu. Mari kita lupakan persoalan ini. Tuan Kyo mudah menghamburkan kebaikan orang. Kau takkan merasakan derarotan. Sampai ia menghantam punggungmu sendiri. Kakak, apakah aku masih berarti sebagai ayahmu? Saat kau mengusirku ke desa, 10 tahun lalu dan melupakanku, aku kehilangan ayahku hari itu. Diam. Apa aku menyentuh urat sarafmu? Kini kau marah karena malu? Apa kau teringat sesuatu? Memang ada rahasia kelam dari masa itu. Mulai hari ini, aku, Kiao Guobang, melepas statusmu sebagai putriku. Kau juga tak layak jadi ayahnya. Di luar berangin. Masuk mobil dulu. Jangan sentuh aku. Siapa sebenarnya kau? Bukan seperti yang kau kira. Aku hanya ingin membantu. Siapa yang minta bantuanmu? Kini kau tahu segalanya. Ibuku meninggal. Ayahku meninggalkanku. Tunanganku selingkuh. Jangan sadari kendangku sendiri. Setelah semua yang terjadi hari ini, besok, aku harus bersikap normal dan bekerja. Menikmati penghinaanku. Kenapa kau selalu muncul saat aku di titik terendah? Karena sekarang kita keluarga, Muan. Kita sudah menikah. Aku akan selalu di sini. Tanganmu terluka. Aku akan antarmu ke rumah sakit. Bagaimana kau bisa datang kemarin malam? Apa kau benar-benar Kino Linja? Aku membantunya urusan penting. Hanya membalas budi. Jadi mobil ini bagian dari utang? Ini mobil sewaan. Berapa harganya ini? Gaji setengah bulan. Jangan saya sayakan. Masuklah. Apa yang kau lakukan? Sabuk pengaman. Terima kasih. Muan. Benar-benar kamu. Aku lihat namamu di rekam medis. Senior Lin Fong, apa kakak jaga hari ini? Untung hanya luka ringan. Istirahat di rumah beberapa hari. Lapar tidak? Bubur babi kesukaanmu dengan telur senturi. Rasanya seperti yang di kanan sekolah kita. Terima kasih, senior.
Terima kasih untuk makanannya, senior. Aku pasti kelaparan kalau tidak ada ini. Apa orang ini menunggumu? Ini Fu Yunting. Dia, teman. Aku Shen Linfeng. Senior Muan di kampus. Sudah diobati, jangan berlama-lama di sini. Pulang bersama. Terima kasih untuk camilan larut malamnya, senior. Aku harus pergi sekarang. Apa? Lin Ze sama sekali tidak kenal Qiao Muang. Identitas pria itu pun tak bisa diverifikasi. Si licik kecil itu. Berani sekali dia menipuku. Kakak Zian, Janggon Mara dulu. Xiao Muang bukan keluarga asli Xiao. Dan tidak didukung oleh Lin Ze. Aku punya cara untuk membantumu balas dendam. Biduan kecilku yang pintar. Setelah ini berhasil, kau akan jadi nyonya muda grup Yu. Aku akan menebus kesalahan. Bagaimana kalau sekarang? Paket pengiriman untuk Anda. Terima kasih. Ana, aku belum belanja online akhir-akhir ini. Apa Xiao Yu yang memesan ini? Kenapa dia melaporkan jadwalnya padaku? Apa dia pikir sekarang dia suamiku? Bukankah itu Qiao Muan? Beraninya dia mengunggah video mesra seperti itu. Pantasan dia selalu berpakaian seksi setiap hari. Dia kesini kerja atau jual diri? Dari mana kamu dapat video ini? Jangan pura-pura polos. Muan, kamu sendiri yang unggah. Berani-beraninya bertanya? Ini jelas direkam tanpa izin. Dengarkan baik-baik. Tak ada asap tanpa api. Direkam diam-diam. Itu salahmu sendiri. Pantas untukmu. Sudah cukup berisik. Selamat siang, Direktur. Ini tempat kerja. Bukan Pazer. Kembali bekerja, semuanya. Muan, temui saya di kantor setelah kerja. Merusak reputasi perusahaan kami. Kamu akan dipecat karena ini. Nguyen, kau sangat kompeten. Aku selalu tahu itu. Tapi insiden ini keterlaluan. Ini merusak reputasi perusahaan. Sebagai atasanmu, aku dalam posisi sulit. Direktur Wang, video itu direkam diam-diam. Aku benar-benar tak bersalah. Jangan buang waktumu. Kantor pusat telah mengeluarkan pemberitahuan. Kau diskors tanpa gaji. Aku tidak bersalah. Kenapa kantor pusat menghukumku? Tenanglah. Duduklah dulu. Mungkin masih ada cara untuk menyelamatkan ini. Cara apa? Jika kau mau berkompromi, aku bisa bantu atasi krisis ini. Jujur. Aku menyukaimu sejak hari pertamamu di sini. Bersamalah denganku. Akan kuberi kenaikan jabatan dan gaji. Direktur Wang, hormati aku. Qiao Muan, jangan berpura-pura polos. Mengunggah video semacam itu, bukannya untuk merayu pria. Jika kau mau tidur dengan orang lain, kenapa tidak 2 malam bersama? Memuakkan. Oh, kau berani pukul aku, kau dipecat. Efektif segera. TN Fu, proyek Jiangbei berhasil diamankan dalam hitungan hari. Luar biasa. NY. Fu akhirnya akan hargai kemampuanmu. Bagaimana nenek? Beliau terus menyepi di Ibale leluhur. TN. Fu, darurat. Video Nona Kia Bokor di internet. Troll bayaran mendorongnya trending. Hapus semuanya. Di mana saja. Segera. Pas banget timingnya. Syuting video di rumahku. Lalu upload di internet? Gak tahu malu ya? Kimas perang musakrang juga. Dan Kellier. Sewa saya belum jatuh tempo bulan ini. Beraninya kau usir aku? Kakak, cepat pergi. Saya bilang pergi, ya pergi. Jejek. Josian. Oh. Nona Qiao. Kaget? Maaf ya. Kau sengaja melakukannya. Memangnya kenapa kalau iya? Setelah perbuatan memalukan, kau kira Lin Ze akan terus mendukungmu? Jadi kaulah yang menjebak?
Bodoh, coba tantang saya, nanti kau menyesal. Selamat malam. Xiao Miwen. Lihat ke atas. Tak perlu berpura-pura kuat di depanku. Dari awal sampai akhir. Ini semua bukan salahmu. APA? Di film diam-diam bukan salahmu? Pernah kau pikir kenapa ini terjadi? Kenapa kamu? Bukan aku, ini bukti gaya hidupmu bermasalah. Masalah datang pada yang menjahat, kau pantas menerimanya. Ini kesalahan para penghasut jahat. Aku berjanji pada akan kutemukan dalang di balik ini. Mulai sekarang, ini rumahmu. Tinggallah di sini dengan aman. Apakah semua video sudah dihapus? Aku tak akan tolerir rumor lagi. Tenang, Tuan Fu, sudah kami hapus dari semua platform. Kerja bagus. Bagaimana dengan dalang dan kameramen? Kami sudah menangkap mereka, kurirnya terlibat, Yao Zian dan Song Swear yang mengatur. Serahkan bukti ke polisi. Kau tahu cara urus sisanya. Zhou Zian dan Song Swear. Mereka sampah masyarakat. Mari kita beri pelajaran. Asal jangan dibunuh. APA. Lin Zhe menangkap mereka. Dia tak kenal Xiao Miwen. Bisakah orang itu diam? Dasar bodoh tak berguna. Xiao Muan, siapapun yang mendukungmu, kubuat kau meringik minta mati. Tolong aku. Cepat buka pintunya, Kak. Ada kebakaran, Kak. Kakak, aku akan menyelamatkanmu. Cepat, cepat selamatkan dia. Miwen. Kamu demam tinggi. Jangan pergi. Kamu sedang demam. Aku akan ambilkan obat. Kakak. Apa kakak yang ada di mimpiku? Kenapa kakak menangis di mimpiku? Ya ampun, apa yang aku lakukan tadi malam? Dia pasti mengira aku tipe wanita yang gampang nempel ke pria. Tidak, tidak. Aku dan Fu Yunting sudah resmi menikah. Apa salahnya istri mencium suaminya? Bikin kesel aja. Zhu Xian, Song Swear, dan Kurier ditangkap karena merekam dan menyebar konten porno. Apa Fu Yunting yang mengatur? Fu Yunting, apa kau yang urus ini? Fu Yunting, terima kasih banyak ya. Fu Yunting. Makasih. Hey. Kamu ini tikus, jalannya nggak kedengeran. Lihat APA. Apa dia sesuai kriteria pria idamanmu? Kriteria apaan? Perlu aku ingatkan. Fu Yunting, kita hanya pasangan suami istri secara status. Aku nggak bakal berharap lebih. Ngomong-ngomong, apa ini kau yang? Oh, teman yang bantu. Makasih. Kalau benar bersyukur. Kenapa tidak? Aku harus pergi. Nenekmu dirawat di rumah sakit. APA, aku segera ke sana.
Dr. Lin, bagaimana kondisi nenek? Tenang, tekanan darahnya cuma agak tinggi. Istirahat yang cukup, dan tetap positif. Saya harus melanjutkan ronda sekarang. Nek, dengar kata Dr. Shintari, jangan terlalu banyak pikiran. Ini salah nenek ikut campur pernikahanmu, memaksamu menikah bajingan Youzian itu. Tapi tenang saja, nenek akan carikan orang yang 100 kali lebih baik dari Youzian. Nek, berhenti khawatirkan aku. Dr. Shen itu sempurna, nenek lihat dia menyukaimu. Nek, jangan ngomong sembarangan, aku dan Dr. Shen cuma teman. Lagipula, sebenarnya aku sudah menikah. Mau kuperkenalkan suamiku padamu? Nekal benar kau. Agar tidak dijodohkan, kau berani bohong soal pernikahan. Mau bikin nenekmu kena serangan jantung? Tidak, Nek, aku tidak berbohong. Aku benar-benar sudah menikah. Sudah cukup, kencan butamu malam ini. Kalau kau masih cucu nenek, kau harus datang. Baiklah. Jangan marah, Nek. Aku akan pergi. Kenapa kamu di sini? Senior, kenapa kamu di sini? Penampilanmu hari ini beda. Cantik sekali. Aku dipaksa nenek pakai baju ini. Ini semua masakan favoritmu. Nenek sedang merencanakan apa? Kenapa dijodohkan dengan senior? Ini benar-benar canggung. Apa keluargamu juga memaksamu berkencan? Tidak. Aku datang karena ini kamu. Karena itu aku di sini. Coba cicipi cepat. Tuan Muda Fu, coba tebak siapa yang kulihat kencan di kafe? Tidak tertarik. Kulihat calon pengantinmu kabur, sedang kencan dengan dokter jenius keluarga Sen. Siapa katamu? Kiao Muan dan Sen Lin Feng sedang berkencan. Kiao Muan dan Sen Lin Feng sedang berkencan. Kiao Muan, kamu pacaran? Apa arti ciuman tadi malam? Senior, kamu. Ada sisa kue di bibirmu. Aku bisa membersihkannya sendiri. Fu Yunting. Ikut aku. Tunggu sebentar, tunggu. Kamu ikut denganku. Fu Yunting, lepaskan. Kamu menyakitiku. Lepaskan dia. Apa kamu tidak tahu kulitnya sensitif? Kamu menyiksanya. Kalian sedang kencan buta? Jawab aku. Ya. Kami sedang kencan buta. Nenek Muan ingin kami menjalin hubungan. Menjalin hubungan? Lalu aku apa bagimu? Fu Yunting, biarkan aku jelaskan. Sebenarnya. Sudah cukup. Nikmati saja kencan kalian. Fu Yunting. Muan, aku harus memberitahumu sesuatu. Senior, aku harus pergi. Ada hal mendadak. Muan Xiao, sudah lama aku menyukaimu. Ku beritahu. Apa masih ada kesempatan? Senior, aku selalu menganggapmu sebagai teman. Lalu bagaimana dengannya? Sekarang aku sudah menikah. Suamiku adalah Fu Yunting. Aku benar-benar harus pergi sekarang. Yunting, biarkan aku jelaskan. Aku melihat semuanya. Masih perlu penjelasan APA lagi? Pernikahan kita mungkin hanya formalitas. TAPI keharap kau tetap menghormati syarat perjanjian kita. Jangan langgar kesepakatan kita. Begitu rendahkah pandanganmu padaku? Sekarang aku mengerti. Bila kau sudah siap, kita selesaikan perceraian ini. Percerai, kau mau ceraiku demi dia? Yunting, lepaskan. Kau menyakitiku. Apa kau sangat mencintai Dr. Shen? Kau menikahiku secara impulsif. Sebagai pengganti orang lain. Apa hakmu menghakimiku? Muan, jadi kau menikahinya bukan karena cinta? Tuan Muda Show. Katanya video Kiao Mulan adalah karya terbaikmu. Bagus. Kiao Mulan, syuting dengannya adalah kehormatan baginya. Terlihat menggoda tapi tak tersentuh. Biarkan seluruh dunia melihatnya. Begitulah yang dilakukan saudara. Bukan? Bocah itu mengancam akan lapor polisi. Tapi aku masih bisa minum dengan bebas. Dia lupa siapa aku. Itu Tuan Muda Zhou kita. Semua menghormati pengaruh keluarga You. Harus diakui sih.
Qiao Mulan memang cantik luar biasa. Ajak kami syuting langsung suatu saat. Sebut lagi namanya. Aku tantang kau. Apa yang kamu lakukan? Berkemas untuk pergi. Kita akan bercerai. Tak ada alasan untuk tinggal. Aku tidak setuju. Kamu sudah putuskan pilihan? APA? Mau aku pergi tanpa apa-apa? Lakukan sesuai keinginanmu. Dia benar-benar tak peduli padaku. Bahkan tak mencoba menghentikanku. Aku kesal banget. Xiaoyu, aku geram sekali. Aku akan serahkan bajingan itu. Apa? Kamu mau cerai? Apa kamu tak, suamimu baru berkelahi demi kamu di bar? Yo Zian menghina kau dan pacarmu memberinya pelajaran. Dia sangat melindungimu. Aku sudah ambil darimu dari... Kenapa dia tidak bilang sebelumnya? Yo sudah bebas? Kill Yargania. Punya koneksi gila ya. Ambil dia? Dia suamiku. Jangan macam-macam Nona. Aku sudah lama ingin mendekati Fu. Sayal. Aku baru kirim ini ke Fu Yunting. Bisa batalkan kiriman? Mungkin dia belum lihat? Tidak. Harus hapus sebelum dia baca. Fu Yunting, kamu tidur? Beli HP yang responsif lah. Apa dia baru saja mencium jariku? Lupakan saja. Besok aku akan minta maaf padanya. Pencuri kecil ketahuan. Kamu pura-pura tidur. Ini kamarku. Aku berhak pura-pura tidur di sini. Kamu. Bukannya aku yang harusnya bertanya, apa urusanmu datang tengah malam begini? Mungkinkah? Kita bicara baik-baik saja. Berdiri dulu. Jelaskan. Kenapa kamu masuk kamarku? Pulsa saya habis. Boleh pinjam punyamu? Akhir-akhir ini kamu sibuk ya? Sampai tak sempat cek WeChat? Untung pesannya ditandai urgent. Victor mungkin belum lihat. Lucu, aku tak tahu itu. Istriku sudah lama mengincar tubuh suaminya. Kamu lihat pesan itu? Aku tidak buta. Aku salah kirim ke orang lain. Manusia bisa berbuat salah, tapi kata-kata tak pernah berbohong. Perlukah kuingatkan, kita sudah pisah dan menunggu perceraian? Masih menyimpan dendam? Aku melewati batas tadi. Ini caramu minta maaf? Aku sungguh-sungguh meminta maaf. Karena kau sudah mengakui kesalahan, akan kujelaskan sekali ini. Aku tak pernah mengkhianatimu. Ini akan selalu jadi rumahmu. Tetaplah di sini. Kumohon. Itu tergantung tindakanmu. Tanda lahir kupu-kupu ini sama persis dengan punyaku. Joanna, kau cuma pengganti cinta sejatinya. Mengapa aku masih berhayal seperti ini? Apa yang kau pikirkan? Bukan apa-apa, hanya ingin bilang, jika kau menemukan gadis dalam mimpimu, kabari aku tak akan selamanya mempertahankan gelar Nyonya Fu.
Halo? Hello, Fu Corporation. Fu Corp? Perusahaan unicorn teknologi itu? Kami sudah melihat portofolio Anda. Kemampuan Anda sangat mengesankan. Bersediakah bergabung dengan kami? Ya, tentu saja. Aku diterima di Fu Corp. Ya. Pak Fu, Nona Kiao sudah bergabung di desain. Minta kepala departemen membantunya. Pastikan beban kerjanya terkendali. Sudah diatur. Semua sudah siap. Yuga, Keluarga Ju dan Kia. Terus minta bertemu. Keputusan Anda? Tidak usah temui. TAPI. Berikan proyek Jiangbei ke grup Yo. PAK. Yo Zian pernah ganggu Nona Kiao. Mengapa beri proyek 10 miliar dolar ke grup Yo? Keluarga Yo terlalu ambisius. TAPI. Mereka takkan sanggup. Maksud Anda? Saat arus kas mereka hancur, proyek ini akan bangkrutkan kedua keluarga. Dengar kabar? Ada kepala desain baru. Katanya dia. Orang penting. Direkrut langsung Pak Fu. Tapi beliau biasanya hindari wanita. Jangan-jangan dia, calon istri direktur. Siapa yang tahu? Sudah? Stop bergosip. Bos ingin dia diperlakukan baik. Saat dia datang, bersikap profesional. Apa yang terjadi di sini? Satu bernama Kiao Muan. Satunya Suan. Keduanya memiliki nama, Wan. Assistant Lin. Wan mana yang harus dijaga? Nona Wan yang mana? Kakak Wan. Kapan pulang? Aku baru kembali dari Paris. Kakak Fu langsung menelepon setelah aku mendarat. Dia memiliki tanda lahir yang sama. Aku diminta bergabung di departemen desain Fu Group. Tanda lahir kupu-kupu. Mungkinkah Nona Suan adalah cinta rahasia Tuan Fu? Selama belasan tahun, tampaknya Suan ini. Nona Wan yang dimaksud asisten lead. Cantik sekali, Nona Wan. Sudah, jangan bicara Jongon sebarkan rumor. Aku dan kakak Fu hanya teman kecil, hanya itu. Take Biluocun yang pekat. Hello Nona Wan, saya Direktur Liu dari desain. Tuan Fu secara khusus meminta, kami menjagamu baik-baik. Saya butuh bimbingan Direktur Liu. Wah, Nona Wan terlalu rendah hati. Hei kamu, bawakan tas Nona Wan. Aku. Direktur Liu, saya manajer desain baru. Membawa tas, bukan tugas saya. Berani-beraninya membantah, keluar kalau tak bisa patuh. Benar, Fu Group tak butuh pengangguran. Kakak Wan kita, lulusan sekolah desain ternama Paris. Bersyukurlah bisa bawakan tasnya. Biar accueillant du Russe. Nona Kiao juga manajer. Aku bisa bawa tas sendiri. Bajunya tak seperti desainer. Dia cocok di kebersihan. Kenapa masih diam di situ? Ambilkan kopi Nona Wan. Aku tak akan ulangi. Perempuan tak tahu terima kasih. Berani melawanku. Aku pecat kau sekarang. Berhenti mengancamku. Aku takkan menyerah. Kenapa bawa barang sebanyak ini? Fu Yunting, ada urusan apa di sini? Asisten Lin ingin aku di bawah kendalinya. Aku datang untuk wawancara. Berarti kita akan jadi rekan kerja? Presiden Fu. Tuan Fu. Melapor pada Anda, Pak. Smartwatch Subkutan ini sedang uji coba. Fitur terobosan baru. Nantikan kabar terbaru. Teknologi berkembang sangat cepat. Sudah waktunya makan siang. Ayo kita makan. Si licik itu berani merebut Kak Fu dari... Hai anak baru, cetak dokumen ini untuk... Fifai, tanggung jawabmu sendiri. Harus dikerjakan sendiri. Ini perintah Direktur Liu. Laporkan ke dia kalau berani. Ciao Muan. Ada masalah apa lagi? Sudah 2 minggu saya di sini. Cuma dikasih tugas bersih-bersih. Kapan dapat tugas desain sungguhan? Jangan buru-buru sebelum paham dasar. Ambisi Muan keterlaluan. Nguyen, aku beri kesempatan untuk membuktikan diri. Proyek 10 miliar dolar Fu Corporation ini butuh rancangan desain lengkap. 3 hari untuk menyelesaikan. Kalau berhasil, kamu pimpin tim desain. Kalau gagal, keluar dari Fu Corporation. Baik, aku terima tantangan itu.
Muan gila, 3 hari buat semua desain? Mustahil. Muan, aku peringatkan. Jangan terima tantangan di luar kemampuan. Proyek besar ini bukan untuk pemula sepertimu. Benar, ada yang berbohong tanpa malu. Kia Muwan, jangan nangis di rumah 3 hari lagi. Kita lihat siapa yang tertawa. Nanti. Akhirnya selesai. Saya belikan kopi untuk semua. Kalian semua sudah kerja keras. Wah. Bu Suwan benar-benar perhatian. Kamu terlalu baik ke semua orang. Nona Wanwan, kami tak bisa biarkan ibu bayar sendiri. Seharusnya saya yang mentraktir. Perusahaan Fu adalah satu keluarga besar. Azalkan semua bekerja jeyate. Sesekali saya akan berikan. Adiak esi lantuk semua. Hantazan dia kalong Nuonia Fu Corporation. Ayo kita bagi-bagikan. Siap. Terima kasih. Wah, terima kasih. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu ceroboh sekali? Kamu nodai desain kita. Li Fei, kamu sengaja. Saya baik hati bawakan kopi. Berani-beraninya menuduh. Aduh, panas sekali. Kamu gila. Mau mati. Kia Muwan. Apa yang kamu lakukan? Ini hasil kerja kerasku berhari-hari. Apa yang akan kulakukan? Gila kau. Lepaskan. Ya, aku memang gila. Dengarkan baik-baik. Kalau ganggu aku lagi, lain kali bukan kopi yang kubuang. Ada keributan apa ini? Oh, Asisten Lin. Kau datang di saat yang tepat. Dia merusak draft desainnya. Aku mencoba menghiburnya dengan baik. Tapi dia tidak menunjukkan rasa terima kasih. Dan melemparkan kopi padaku. Saya rasa Nona Kiao tidak sengaja. Dia mungkin hanya terpeleset. Saat dia mendorong Fei Fei, siapa yang bertanggung jawab atas draft desain? Aku. Kau menyelesaikan semuanya sendirian? Ya, aku bekerja 3 malam berturut-turut. Asisten Lin. Dia selalu mendominasi di tempat kerja, mengambil semua proyek untuk dirinya sendiri, dan tidak pernah berkolaborasi dengan kami. Sekarang dia melempar kopi dan memukul orang. Bagaimana orang bisa merasa aman bekerja di sini? Li Fei Fei, jika kau tidak memeriksakan, luka itu mungkin akan sembuh dengan sendirinya. Asisten Lin. Tapi tanganku benar-benar sakit. Kau merusak dokumen penting perusahaan, dengan bukti yang meyakinkan. Laporkan ke HR untuk pemutusan hubungan kerja sekarang. Jangan kembali besok. Pemutusan hubungan kerja? Apa yang kau katakan? Kau tidak bisa memecatku. Aku sudah bekerja keras di sini selama bertahun-tahun. Aku. Kukap. Direktur Liu. Bahwa dia untuk menyelesaikan prosedur sekarang. Tapi Kak Suwan, aku melakukan apa yang kau katakan. Jangan tinggalkan aku sekarang. Cukup. Diam. Aku akan meminta keringanan pada Kak. Pergi sekarang. Kakak Yunti, pasti lelah setelah bekerja. Aku menyeduh teh kesukaanmu. Hilya. Kakak Yunti. Ini aku, Wanwan. Sudah ku peringatkan, taksi orang pun boleh masuk kantorku, tanpa izin. Sebenci ini kau padaku? Kau punya 30 detik, langsung ke intinya. Pak Lin memecat karyawan setia, hanya untuk karyawan baru. Ini sangat tidak pantas. Pelanggaran disiplin adalah alasan pemecatan. Tapi Fei Fei sudah bekerja keras, untuk grup kita bertahun-tahun. Kakak Yunti. Tak bisakah kau mengampuninya karena ikatan masa kecil kita? Berilah dia belas kasihan. Pendapatmu? Kakak Yunti. Apa kau masih kesal karena ku pergi ke luar negeri, dan menolak perjodohan kita? Selama bertahun-tahun di luar negeri, aku sering mengingat masa kecil kita. Nona Su. Ini salah paham. Perjodohan itu bukan keinginanku. Selain itu, hapus tato di lehermu itu. Jelek sekali. Kenapa? Kenapa tak mau menatapku? Apa istimewanya si perusak rumah tangga itu? Apa yang dia punya? Perhatikan ucapanmu. Kiao Muang adalah istriku. Jika kau hina dia lagi, kau juga akan kusaking. Hilya. Dan.
Tentang status Muang sebagai istriku. Diamkan saja. Xiao Muang. Akan kubuat si jalang itu menyesal. Aku yang akan jadi Nyonya Fu. Selidiki seseorang. Xiao Muang. Berani-beraninya mencuri dariku, ini akibat yang kau dapat. Dia benar-benar wanita licik. Tapi pria ini bonus tak terduga. Shen Lin Feng lagi-lagi. Senior, terima kasih antar aku pulang hari ini. Baju bersihnya akan kukembalikan. Muan. Aku selalu akan menjagamu. Tak ada yang akan mengganggumu selama aku ada. Yang berdiri di belakangnya. Hanya boleh aku. Terima kasih antar istriku pulang. Dr. Shen. Hati-hati di jalan kembali. Tawaranku masih berlaku. Senior, kami akan pulang sekarang. Kabari aku saat sudah sampai. Hubungi aku jika ada masalah. Jangan bergerak. Siapa yang mengganggumu hari ini? Siapa lagi kalau bukan dia? 80% kemungkinan ITUSI Idaman Suwan. Suwan. Kamu baru mulai, pasti belum tahu. Si Suwan itu, sok akrab dengan Pak Fu. Bertingkah seperti nyonya perusahaan. Dia sok penting sekali. Entah kenapa belakangan dia terus mengincar aku. Lalu, Shen Lin Feng bagaimana? Kebetulan bertemu senior di parkiran. Dia menawarkan tampengan. Hanya itu? Iya, cuma itu. Jangan-jangan kamu cemburu? Tidak. Sebenarnya, si idaman asli Pak Fu, bukan Suwan. Rupanya, ada yang memanfaatkan nama. Laporan terbaru, banyak kejahatan terkait. Layanan tumpangan di kota kita. Departemenmu lembur akhir pekan, mungkin lembur seharian. Jangan tunggu aku malam ini. Kami libur akhir pekan. Xiao Muan, rapat Departemen Desain, datang dalam 30 menit, atau hadapi konsekuensinya. Juan Mudazu. Langkah berikutnya ada di tanganmu. Plat nomor 5285. Yeah, perusahaan Tefu. Tolong. Ibu saya kecelakaan mobil. Bisa antar ke rumah sakit Renmin? Ibu saya kecelakaan mobil. Saya tidak bisa dapat taksi di sini. Tapi saya sudah ada penumpang. Nona, boleh kami bantu dia? Kami sedang ke arah sana. Meisukla. Oke. Kenapa kita keluar dari rute? Sopir? Ini bukan jalan ke rumah sakit, tapi dia harus ke rumah sakit. Ini jalan pintas. Jangan khawatir. Tunggu, ini bukan rute rumah sakit. Laporan terbaru menunjukkan banyak kasus kejahatan sopir taksi di kota kita. Kita harus keluar mobil sekarang. Tetap tenang. Sopirnya mencurigakan. Kita harus cari cara kabur. Sopir, tolong, perut saya mual. Berhenti sekarang juga. Saya perlu ke toilet. Sebentar lagi. Bertahulah. Sopir, Anda harus berhentikan mobil sekarang, atau dia akan muntah di mobil. Anda tidak mau itu terjadi. Menyebalkan sekali. Lari. Cewek-cewek itu menipuku. Hai, Nona, lewat sini. Ada APA, kenapa berhenti lari? Dia akan menyusul kapan saja. Kamu siapa? Mau dibawa kemana? Direktur Fu. Ini data analisis transaksi borongan dari pasar perantara. Mohon ditinjau. Laporan ini. Muan, ada apa dengan Muan? Kalian siapa? Mau dibawa kemana ini? Muan. Ayo pergi. Nona, ada rumah di sebelah sana. Kita sembunyi di dalam. Dia tak akan menemukan kita. Jangan banyak tingkah. Kalian kaki tangan sopir. Saat turun di jalan Guanghua, aku bisa menelepon polisi. Tapi kalian seret aku ke gang.
Ibumu kecelakaan masih sibuk sembunyikan aku? Kalau sudah tahu, jangan salahkan kami nanti. Kami akan memburu sampai ke ujung dunia untuk temukan Kiao Muan. Dimengerti. Kenapa kau mengkilikku? Lihat siapa yang datang. Kiao Muan. Akhirnya kita bertemu. Kau. Tak pernah kubayangkan. Kau akan jatuh ke tanganku suatu hari. Zhou Zian, apa maksudmu melakukan ini? Mengapa? Mengapa? Kalau bukan karena kau. Si pria tampan itu takkan melumpuhkan lenganku. Apa yang kau inginkan? Apa? Kubicarakan dirimu di bar. Langsung dia menghancurkanku. Dia begitu menyayangimu, bagaimana kalau... Jika kukir puluhan luka di wajah kekasihnya. Dia akan mati kesakitan? Jangan. Hari ini, akan kubuat kalian sepasang kekasih. Merasakan perpisahan abadi. Kau baik-baik saja, Muat? Yanting, akhirnya kau datang. Maafkan aku datang terlambat. Kukira kita takkan bertemu lagi. Itu takkan terjadi. Kuantar kau pulang. Kau tahu yang harus dilakukan. Kau sudah bangun, Muan? Senior. Di mana Fu Yanting? Dia sedang mengurus pembayaran. Aku, Dr. Shen memang ali bermalas-malas. Aku akan jaga Muan di sini. Istirahatlah. Wanita itu berhasil kabur. Bagaimana kondisi Tuan Muda Yo? Jangan khawatir, tak akan terlacak ke kita. Bagaimana proyek kawasan baru Jiangbei? Jangan lupakan janjimu. Selama aku bisa memisahkan mereka, proyek Jiangbei akan jadi milikku. Lihat ITU, dia hanya mempermainkanmu, sambil mendekati mantan kekasihnya. Dia memang pandai berakting. Sebarkan feta, si mama. Taktikmu tak mempan padaku. Adikku selalu berhayal tinggi. Setelah memutuskan tunangan dengan keluarga Yo, dia terus memburu target yang lebih besar. Target lebih besar? Lihat pria itu putra keluarga Shen. Agen PR kelas kacang sepertimu tak mungkin menang. Daripada mengurusi aku, periksa apakah pacarmu Yo bisa merahasiakan ini. Kiao Muan sudah diusir, dan tak bisa membantumu lagi. Ku beritahu rahasia, 10 tahun lalu di malam pertengahan musim gugur, malam itu, Kiao Muan kecelakaan mobil. Sejak itu ayahku membencinya. Dia tak akan pernah mengakuinya. Masih ada apa lagi? Aku juga tak. Setelah kecelakaan itu, dia mengalami amnesia. Mengapa kita berdua kehilangan ingatan hari ITU? Apa yang sebenarnya terjadi? Masih ada lagi, dia punya sindrom alergi kulit. Saat bersentuhan dengan pria, seluruh tubuhnya langsung ruam. Dia seperti pertunjukan aneh berjalan. Dia tak bereaksi padaku. Sayang, kau tak bisa menyentuh adik, tapi aku selalu sedia. Ayo kita main di mobil. Apapun yang bisa diberikan kakak Muan, aku juga bisa memberikannya padamu, dan ku janji akan membuatnya tak terlupakan. Kau? Berani-beraninya kau? Host ganteng, jangan anggap baikku sebagai kelemahan. Aku sudah selidiki latar belakang kau sebenarnya bukan orang penting di ibu kota. Kau hanya memanfaatkan nama Linz. Untuk menepur orang-orang, memuakkan. Berani kau sebut aku kotor? Bukan sembarang orang. Bisa berdiri di sampingku. Kau, jangan terlalu sok. Aku akan membuatmu membayarnya. Tuan Fu, sudah dikonfirmasi, penculikan Nona Kiao direncanakan Song Suer.
Song Swear tidak cukup pintar, gali lebih dalam. Demon Gertie. Beritahu juga semua departemen untuk tarik semua investasi dari grup Kiao dan Yo. Menarik investasi sekarang akan menghancurkan grup Kiao seketika. APA Tuan yakin tentang ini? Jangan beri mereka belas kasihan. Baik, Tuan. Terima kasih, Kak. Maaf sudah merepotkan akhir-akhir ini. Kalau mau berterima kasih, traktir aku makannya. Boleh. Mau makan apa? Aku yang traktir. Proses pemulihanmu cukup baik. Hari ini sudah boleh pulang. Aku antar kamu pulang. Tak perlu, Dr. Shen. Istri saya yang antar. Aku. Hati-hati jalannya. Mungkin kalian berdua, lepaskan dulu. Hari-hari, MWN punya hipersensitivitas sentuhan. TAPI, dia tak pernah bereaksi padaku. Hei, turunkan aku. Aku bisa jalan sendiri. Diam saja. Biar aku yang gendong. Yun, aku mohon, selamatkan perusahaan Kiao. Selamatkan perusahaan Kiao dari kehancuran. Apa yang kau lakukan di sini? Aku akan beri apapun yang kau mau. Semua propertiku jadi milikmu. Suruh Linja, jangan biarkan perusahaan Fu menarik dana. Apapun terjadi pada perusahaan Kiao, bukan urusanku. Aku tahu. Seharusnya aku tak mengirimmu ke desa, dan percaya Song Swear dengan ibunya. Tapi kini perusahaan Kiao hadapi krisis rantai modal. Kau satu-satunya harapanku. Aku bersujud memohon padamu. Sebut harganya. Tak banyak, 20 juta. Kau gila? 20 juta. Berani beraninya kau minta ITU. Jika itu tak mungkin, ada solusi lain. Hanya kau yang bisa selamatkan aku. Katakan. Aku kenal bos batubara. Dia lebih tua, tapi tidur dengannya beberapa malam. Cuma beberapa malam. Dan dia akan tutup defisit 20 juta. Jadi aksimu ini tentang menjual anak sendiri. Kyo Gobang, kau tak tahu malu. Kau ingkari aku. Kini ingat punya anak? Kenapa tak suruh Song Swear saja? Cuma beberapa malam, itu saja. Muan, kau harapan terakhirku. Beberapa malam saja. Aku memohon. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Tolong. Siapa saja? Kakak, buka pintunya cepat. Ada kebakaran. Kakak. Selamatkan aku. Fu Yunting. Mimpi buruk lagi? Aku tak tahu mengapa. Aku terus memimpikan. Anak kecil itu berteriak minta tolong. Tapi sekeras apapun ku coba, kenangan itu tetap kosong. Seperti itu terkunci rapat. Lupakan saja. Kau tak akan mengerti. Aku tahu persis rasanya. Aku juga kehilangan ingatan 10 tahun lalu. 1 dekade lalu, kau juga kehilangan ingatan? Menurutmu, mungkinkah kita saling kenal saat itu? Mengapa kita berdua lupa kalau bukan ITU? Apa ibumu pernah menyebut sesuatu? Tidak. Dia selalu depresi. Jadi aku berhenti bertanya, bagaimana denganmu? Nenekku selalu menjaga jarak. Tak pernah memberitahuku apa. Aku yakin. Kala gadis dalam mimpiku. Bagaimana mungkin pria ini begitu tampan, dan dia milikku? Selamat pagi, Nyonya Fu. Ini bekas luka dari kecelakaan mobil 10 tahun lalu. Sudah sembuh sejak lama. Benar, semua akan berlalu. Tuan Fu, apa agenda hari ini? Mengajakmu ke suatu tempat. Kenapa keluarga nenekmu begitu kaya? Pamanku kaya. Nenek. Sejak kita duduk di sini, kok mereka tidak bicara sama sekali?
Sepertinya tugas menghangatkan suasana. Kini jatuh padaku. Yunting, ambil lauknya. Ikan ini empuk sekali. Nenek, mungkin nenek mau mencobanya? Nenek, aku sudah menikah. Aku dan Muang datang menjenguk nenek dan ayah. Jangan sebut ayahmu. Aku sudah selesai. Silakan makan. Fu Yunting, apa nenek tidak menyukaiku? Kenapa dia bersikap dingin padaku? Apa dia membenciku? Kamu makan dulu, aku akan bakar hio untuk ayah. Kau ngapain di sini? Siapa yang izinkan kau bakar hio? Aku tak perlu hormatmu untuk Nancheng. Nenek. Apa nenek ingat hari ini tanggal berapa? Diam. Jangan panggil aku nenek. Kalau bukan karena kau dan ibumu yang terkutuk, peringatan Nancheng tak akan jadi satu-satunya. Ibuku sudah meninggal bertahun-tahun, tapi aku tetap keluarga Fu. Aku juga menyesali kejadian itu. Beraninya kau mengungkit itu. Kalau kau tak merenjak minta Q ulang tahun, ayahmu tak akan tewas dalam kecelakaan itu. Aku takkan pernah memaafkanmu. Keluar. Jadi, ulang tahun Yunting adalah hari kematian ayahnya. Ada urusan mendesak. Aku pergi dulu. Nenek, sedang makan kue. Kalau kamu tidak merengek minta kue itu, ayahmu tidak akan mengalami kecelakaan. Ini semua salahmu. Yunting, selamat ulang tahun. Kau tahu, aku tidak merayakan ulang tahun. Aku tahu. Tapi kalau ayah dan ibu masih ada, mereka tak ingin kau terus menyalahkan diri. Aku juga siapkan hadiah untuk mereka. Yunting, mulai sekarang aku keluarga barumu. Aku akan selalu ada untukmu. Kita rayakan setiap ulang tahunmu bersama. Sebentar lagi tengah malam. Buatlah permintaan kue buatan sendiri. Apa permintaanmu? Rahasia. Kalau begitu, simpan saja rahasiamu. Miwen. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah membuatku sadar. Masih ada yang peduli padaku. Dan menginginkan kebahagiaanku. Miwen. Terima kasih. Zayao? Ada APA? Kumpul alumni akhir pekan ini. Ya, Senior Shen akan Oke. Aku libur akhir pekan ini. Bagus, akhirnya bisa istirahat. Aku akan ke reuni alumni. Di mana tempatnya? Nanti aku jemput. Aku kirimkan alamatnya. Jadwalkan. Acara tim akhir pekan. Team building, akhir pekan ini. Baik, Manajer Fu. Manajer Fu jarang adakan acara tim. Sekarang malah di akhir pekan? Kapitalis Licik. Bagaimana Suwan bisa mengikuti kita ke sini? Nona Su bersikeras ikut. Aku tidak bisa menghentikannya. Senior Shen, bagaimana kabar Muan akhir-akhir ini? Aku hanya menunggu jawaban. Va. Harus cari cara untuk ke sana. Aku yang urus. Hai Muwan. Tak menyangka ketemu di sini. Assistant Lin. Ada keperluan apa? Akara Team Building Tim Devil Opa. Mau ikut? Pasti. Aku akan ajak yang lain. Yunting. Ayah, kamu juga di tim developer. Muan.
siapa pria tampan ini? Dia. Rekan kerjaku. Halo semuanya. Hai. Halo semua. Suwan tidak direncanakan. Aigreco main trousse hors d'arrêt. Ya, seru nih, ayo mulai. Kiao Muan, trousse hors d'arrêt. Dare. Lakukan dengan orang di sebelah kananmu. Macan biscuini, sisa 1 cm. Senior, jangan sia-siakan kesempatan. Aku mau minum hukuman. Aku yang menangkan. Sepertinya Dr. Shed jadi pelindung Muan. Daza cemburu, ngapain cubit aku? Ambil kartu. Minum berpelukan dengan pemegang kartu terkecil. C'est-tu jus? Tidak. Aku akan minum sendiri saja. Tunggu, Yunting. Minum sans dire rien takazik. Ayo, Yunting. Aku. Kiao Muan. Bagaimana bisa kamu begitu ceroboh? Ini haute couturelle. Terserah. Sudah pasti kau tak bisa bedakan kualitas. Kamu tak mengerti mode sesungguhnya. Ini barang palsu. Kau, bantu aku ganti baju. Miwen, jangan dengarkan ucapan Suwan. Jika kau tak peduli, apa lagi yang bisa kukatakan? Kenapa Shen Lin Feng membayari minumanmu? Aku tak memintanya. Kenapa kau tak membela aku? Kau tak mau mengakui pernikahan kita. Apa yang harus kulakukan? Kita hanya pernikahan palsu di atas kertas. Masih ada apa lagi? Kita hanya palsu? Kau belum juga berubah. Sudah 2 jam berlalu. Kamu belum juga like postinganku? Linja, kau tak sayang aku lagi? Sayang, aku baru selesai rapat. Aku benar-benar tak lihat update MU. Jangan marah ya, aku akan like sekarang. Pakar. Direktur Fu, maafkan keributan ini. Bertengkar. Bukan bertengkar sih. Cuma kebiasaan uniknya. Kalau tak ku-like postingannya, dia anggap aku tak peduli. Bukankah itu tidak masuk akal? Sangat tidak masuk akal. Gambar desain Kiao Muan, beri dia proyek properti baru. Tambahan, suruh Suwan yang tak paham itu, bantu Miwen. Mengerti. Like media sosial. Yang ini bagus, jadi wallpaper. Yang ini juga bagus, simpan, bahkan tak mirip dia. Fu Yunting, kau ngapain? Memikirkan. Fu Yunting aneh hari ini. Sangat membingungkan. Semuanya, ada pengumuman. Hadirin sekalian, saya ingin menyampaikan pengumuman. Proyek properti baru yang dikembangkan akan menangani semua pekerjaan desain terkait di bawah pimpinan Kiao Muan. Ibu Su, Anda akan membantu Ibu Kiao sementara waktu dalam mengkoordinasi proyek properti. Apakah ini juga keputusan Kak Fu? Ini penunjukan resmi dari Tuan Fu. Dimangerti. Tidak ada keberatan. Assistant Lan, bagaimana proyek sepenting ini bisa diberikan ke Kiao Muan? Dia kan baru bergabung. Status Nyonya Wan jauh lebih tinggi. Tidak pantas dia jadi asisten. Setuju kan? Direktur Liu, jika ada keberatan, silakan sampaikan ke saya. Saya akan sampaikan langsung ke Tuan Fu. Xiao Muan, kau sampai dibekingi asisten Lin, lumayan hebat juga. Daripada mengatur siasat jahat, sebaiknya fokus memenuhi permintaan Tuan Fu. Jangan besar kepala, ini belum berakhir. Wanita brengsek. Semakin tinggi Kak Fu mengangkatmu, semakin keras aku akan menjatuhkanmu. Beberapa hari lagi saat dia pergi. Kuakan kubua menbu. Nona Kia. Bukankah itu Kiao Muan? Nona Kia. Apa pendapatmu tentang kasus plagiarisme ini? Ada komentar? Akankah acara peluncuran Fu Corporation berlanjut sesuai jadwal 3 hari lagi? Apakah karya yang diduga plagiat tetap akan dirilis? Plagiat APA? Kau mantan putri pewaris grup Kiao. Apakah plagiat ini balas dendammu atas penarikan Fu Corporation? Denga. Aku tidak menjiplak, tidak ada plagiat terjadi.
Nona Kiao. Tunggu, berikan komentar lagi nanti. Kiao Muan berani sekali. Skandal plagiat ini di mana-mana. Tapi dia bertingkah tak peduli. Jika aku bisa dapatkan pisau, kuhabisi semua penjiplak. Xiao Muan, siapa yang memberimu keberanian menjiplak karya orang? Direktur Liu, aku tidak menjiplak. Konsep desainmu terbukti disalin dari desainer ber-30 juta pengikut. Bukti tak terbantahkan. Berani kau menyangkal? Para wartawan, plagiat Kiao Muan untuk keuntungan pribadi telah menyebabkan kerugian besar. Dia resmi dipecat dan akan ditindak hukum. Efektif segera. Direktur Liu, tunggu, Direktur Liu, ini kesalahpahaman. Aku yang buat desain itu sendiri. Jika benar milikmu, kenapa bisa bocor lebih awal? Peluncuran tinggal 3 hari lagi. Kau sebabkan krisis besar. Bisa kau ganti rugi miliaran? Lapor mengundurkan diri ke HR. Kesombonganmu masih bisa ditolerir, tapi sekarang kau plagiat, kau menyeret kami semua. Mencuri karya orang, memuatkan, keluar dari Fu Corporation. Semuanya, walau belum tahu bagaimana desain itu bocor, percayalah padaku. Aku tak pernah menjiplak. Tuduhan tanpa dasar. Mengapa kami harus percaya? Karena kau, reputasi Fu Corp hacker. Direktur Liu, soal kebocoran desain. Kuduga ada sabotasi perusahaan. Nyonya Kiao, kau mencoba lempar kesalahan? Nona Wanwan. Perusahaan sedang hadapi tuduhan plagiat serius. Semuanya, berikan aku 3 hari. Akan kubuktikan di konferensi pers. Aku tidak menjiplak. Seseorang jebak aku dengan bocorkan desain. Bukti sudah jelas. Berhenti berbohong. Keluar sekarang. Suwan, mengapa kau buru-buru usir aku? Akan kuselidiki kalau kau dalangi ini. Kakak. Nona Wanwan, dia kailan menanti keluarga Fu. Mengapa dia bocorkan rahasia perusahaan? Direktur Liu, aku tidak menjiplak. Nyonya Kiao, kalau moralmu begitu bobrok, jangan salahkan orang lain. Berani sumpah demi langit, bocornya desain bukan ulahmu? Plagiat tetaplah plagiat. Berhenti alihkan perhatian dengan teori konspirasi. Mangapa fitnah aku, Sanggaina. Akan kungkap kebenarannya. Mengapa terus halangi aku? Assistant Lan, Kiao Muan ini, yang sebabkan semua kerugian. Kerugiannya, kau umumkan keputusan perusahaan tanpa izin. Kami akan potong dari gajimu. Asisten Lin, cukup beri 3 hari. Akan kuselidiki tuntas. Kiao Muan, ini pengaruhi reputasi Fu Corporation. Jika tidak ada hasil dalam 3 hari, akan kutindak sesuai prosedur. Baik. Semua, bubar. Departemen IT sudah periksa rekaman CCTV. Rekaman CCTV sudah ditangani? Santai, Nona Su yang urus. Tidak akan ada jejak Kediri. Bagus. Muan, ku dengar ada masalah di perusahaan. Kau baik-baik saja? Baik-baik saja? Kau tahu ini saat sedang bepergian? Apa yang mereka katakan tentangku? Tuduhan plagiat atau mata-mata perusahaan? Muan, hari ini sangat sibuk. Aku kelelahan. jangan khawatir, kita akan selesaikan ini. Jangan terlalu dipikirkan. Tuduhan tanpa dasar. Mengapa aku harus kesal? Percayalah padaku. Kau punya rencana? Aku punya rencana rahasia. Akan kuhukum habis para pembocor draft itu. Rencana rahasia, ya? Ada petunjuk soal kebocoran blueprints? Direktur Fu. Rekaman CCTV divisi desain sudah dihapus. Siapa yang mengatur kamera? Satpamnya menghilang tadi malam. Tak ada hubungan antara Satpam dengan Kiao Muan. Kenapa? Selidiki, cek transaksi banknya. Bagus. Temui di tempat biasa. C'est la Camperampion itu, Kiao Muan. Dia yang memaksa.
Ada perkembangan dalam penyelidikanmu? Aku di sini untuk lihat caramu membersihkan nama. Nona Wanwan, karena kau bekerja 3 malam tanpa tidur untuk konsep ini, masih bisa diperbaiki sebelum peluncuran. Acara peluncuran hari ini dipenuhi desainer terbaik di industri ini. Penjiplak licik. Percayalah jika kau tahu apa yang baik untukmu. 3 hari untuk konsep? Inikah yang diajarkan sekolah desain top Paris pada lulusannya? Para tamu terhormat, rekan terhormat, dan mitra media, selamat datang di peluncuran properti Fu Corporation. Saya Kiao Muan, pimpinan proyek. Mari kita lihat desain arsitektur kami. APA, itu desain curian sebelumnya. Apa dia mengakui kesalahan? Kurang ajar. I professional. Berani-beraninya, kau harus masuk daftar hitam. Perhatikan baik-baik elemen desain ini. KMW, Kiao Muan, adalah inisial saya dalam pingit. Itu tidak membuktikan apa-apa, pasti ini editan Photoshop. Tenang semuanya, sekarang lihat desain tambahan ini. Semua karya saya memuat tanda tangan ini. Benar, inisialnya ada di mana-mana. Tepat sekali. Setiap desain yang kubuat memiliki inisial KMW tersembunyi. Gaya bisa ditiru, tapi tanda tangan kreatif tak mungkin direplikasi. Ini bukan plagiarisme, tapi mata-mata korporat. Kebocoran sudah teridentifikasi. Pelanggaran keamanan bukan hal sepele. Mencuri desain inti Fu Corporation pasti ulah orang dalam. Tepat, pelaku menghapus rekaman CCTV. TAPI, kami simpan log akses. 3 malam lalu. Hanya 1 orang yang masuk. Si lulusan sekolah desain, Top Young Katanya Habit. Su Yuan. Comment fitnaku? Dia pelaku, dia pasti mencuri sidik jari. Tak hanya mencuri desain, kau juga memfitnah rekat, satpam. Kelu Arkan Orange Laini. Kau yang harus ditangkap. Kemarila, katakan padaku. Malam itu, siapa yang mencuri desain dari wanita di panggung? Siapa pelakunya? Kamuka, tapi Katanya Kusudamati. Dia pelakunya, dia yang menyuruhku hapus rekamannya. Saat ketahuan, dia mau membungkamku. Bukan aku. Dia yang salah. Dia menjebakku. Beraninya kau pukul aku. Tauka ku siapa aku? Pantas untukmu. Suwan, selama ini kau merusakku. Menjelek-jelekkanku. Ku biarkan saja, tak pernah mendendam. Tapi kini kau bocorkan rahasia perusahaan. Hanya karena dendam pribadi, saham Fu Corp anjlok. Banyak orang terluka. 1 tamparan masih terlalu ringan. Akan kuhancurkan kamu. Kiao Muan. Berani-beraninya ku pukul aku. Aku kalon Nyonya Fu Corp. Kakak Fu akan menghukum. Siapa bilang kau Nyonya Fu Corp? Siapa bilang kau calon mempelai perusahaan Fu? Kakak Fu. Akhirnya ku datang. Di depan semua orang, Nona Kiao sampai nekat melakukan kekerasan. Ku aru beri keadilan untukku. Melukai orang lain. Kakak Fu paling bensi wanita sombong. Kiao Muan, kali ini Kotama. Direktur Fu. Akhirnya Anda datang, Kiao Muan ini terlalu kejam. Dia pukul Nona Wanwan sampai babak belur. Orang suka kekerasan seperti dia, tak pantas tetap di perusahaan Fu. Director Fu. Sakit. Kakak Fu, tidak sakit. Lain kali mau mukul orang. Jangan sampai tanganmu terluka. Director Fu. Apa Anda keliru? Nona Wanwanlah korban di sini. Xiao Muan kuma wanita kampungan. Masa kau? Istriku memukul orang? Ada masalah dengan itu? Istri saya melakukan penyerangan. Ada masalah? Apa? Kiao Muan adalah Nyonya Wanwan yang sebenarnya. Tidak mungkin. Liu Shuhan, Suvan. Kalian sudah menyalahgunakan wewenang berkali-kali. Kalian dicurigai menjual rahasia perusahaan. Ini semua bukti kejahatan kalian. Bawa mereka pergi. Tidak.
Aku tidak mau dipenjara. Nyonya Wanwan selamatkan aku. Kakak Fu, Direktur Liu yang memaksa saya. Aku tidak bersalah. Baba Amerika. Miwen, aku terlambat. Jadi kau benar-benar Fu Yunting dari Fu Corporation. Miwen. Wan. Muan, biarkan aku jelaskan. Tuan Fu, tak ada yang perlu dijelaskan antara kita. Laki-laki dan wanita tak boleh terlalu dekat. Hormat sedikit. Aku tidak bermaksud menyakitinya. Sebenarnya, aku pengusaha teknologi ternama, orang terkaya di kota Jing. Fu Yunting, kenapa kau bohong padaku? Apa kau senang melihatku berlaku seperti badut untuk hiburanmu? Aku minta maaf. Fu Yunting, kau kuma pembohong. Berhenti mengikutiku. Sudahlah, Wan, berhenti minum sekarang. Xiaoyu, dia benar-benar membohongiku. Semuanya palsu kecuali namanya. Aku baru tahu hari ini, kalau aku benar-benar bodoh. Jangan terlalu sedih, Wan. Mungkin Fu Yunting punya alasan yang sulit diungkapkan. Meski awalnya kita salah paham, dan dia tidak menjelaskan. TAPI, setelah semua yang kita lalui, kenapa tetap berbohong? Kenapa kamu menangis? Xiaoyu, dia tidak pernah mencintaiku. Masa ada yang tidak mencintaimu? Ayo kita lakukan temuinya langsung, dan selesaikan masalah. TAPI. Akun Alipay menerima 1 juta yuan. Aku salah, seharusnya tidak ada rahasia. Akun Alipay menerima 2 juta yuan. Tolong jangan diacuhkan. Akun Alipay menerima 3 juta yuan. Aku akan lakukan apapun untuk menebus kesalahan. 6 juta, Neng. Aku bisa maafkan perselingkuhan untuk segitu. Dasar kapitalis. Siapa yang mau uang kotornya? Aku akan. NG date buta besak but kesalahan dia. Serius? Sekarang semua pria dikencan buta seperti ini? Nona Kiao, pekerjaan Anda apa? Saya desainer. Pas sekali waktunya. Saya baru beli rumah di Jalan Lingkar Kinom. Bisa desainkan untuk saya gratis? Tidak banyak minta, cuma 3 konsep berbeda. 3 konsep? Mau numpang gratis di pertemuan pertama? Ini, kita kan baru kenal. Tidak canggung? Dulu, saya takkan melarikmu. Tapi sekarang kuizinkan jadi pacar. Jangan lama-lama, cepat selesaikan desainnya. Tetaplah anggun. Tenang saja, wanita baik tak boleh emosi. Rumah ini aset pranikah saya, tapi cicilan kita bayar bersama. Tapi jangan khawatir, saya tak akan merugikanmu. Setelah melahirkan anak laki-laki sehat, barulah saya akan cantumkan namamu di sertifikat properti. Oh ya, setelah menikah, berhenti kerja jadi ibu rumah tangga. Ibu bilang, jangan menikahi wanita yang tak bisa bersih-bersih. Permisi. Istriku memang lemah lembut, dan tak cocok untuk pekerjaan rumah. Wanita sudah menikah main kencan buta. Kalian semua gila. Kenapa kamu kesini? Miwen, aku mau jelaskan. Kalau mau jelaskan, langsung saja. Jangan bikin ribut. Aku akui, salahku tidak jujur padamu. Tapi perasaanku tulus. Maafkan aku ya. Brengsek ini sudah bohong padaku. Kalau aku memaafkan dia, dia tidak akan kapok? Kak Ipar, kumohon hentikan ini. Kamu sudah punya keluarga. Jangan hancurkan punyaku. Kak Ipar. Hei, jangan takut, nak. Bilang saja kalau ada yang mengganggu. Dia kakak iparku. Kakakku sedang pergi, tapi dia terus mendekati. Aku takut sekali. Xiao Miwen. Kak Ipar, tolong jangan ganggu lagi. Hubungan kita tidak mungkin. Bang, berani-berani mengganggu iparmu sendiri? Bukan seperti itu. Kelakuan tak tahu malu. Aku tidak akan. Kenapa kau begini? Tidak. Jangan mendekat. Mundur. Kamarila. Akhirnya balas dendam. Song Shuer. Kau ternyata, apa yang terjadi denganmu? Xiao Miwen.
Kau tahu apa yang kualami? Setelah Kiao Corporation bangkrut, Kiao Guobang menyuruhku melayani para lelaki tua itu. Mereka hampir menyiksaku sampai mati. Apa katamu? Ini semua salahmu. Aku menderita rasa malu dan sakit tak berujung. Kau yang seharusnya mati. Mengapa nasib bajit kijem padaku? Perbuatan jahat selalu berakhir celaka. Ini akibat perbuatanmu. Jangan salahkan siapa-siapa. Masih berlagak kuat saat hendak mati, Xiao Miwen. Tak ada yang nonton pertunjukan ini gratis. Hari ini, aku akhiri hidup menyedihkanmu. Fu Yunting, tolong aku. Miwen, dokter, selamatkan dia, dokter. Siapkan UGD. Segera. Ayah. Heitai. Mayat. Aku tak mau masuk penjara. Tolong aku. Kakak. Kebakaran. Hilliard. Sekarang. Kakak. Selamatkan aku. Dokter, bagaimana kondisinya? Jangan khawatir, operasinya berjalan lancar. Namun apa? Dia pernah alami trauma psikologis 10 tahun lalu, ditambah cedera kepala baru-baru ini. Maka, kebingungan memori mungkin terjadi. Trauma psikologis? Bagaimana cara mengatasinya? Ini rumit, mungkin sementara, atau bisa jadi permanen. Belum ada pengobatan efektif saat ini. Istirahat satu-satunya pilihan. Hindari tekanan emosional berat. Kau sudah di sini 3 hari berturut-turut. Pulang dan istirahatlah. Aku akan tunggu sampai MU1 sadar. Omong-omong. Song Shuer yang menabrakmu Wan sudah ditangkap polisi. Aku akan pastikan dia membusuk di penjara. Dia akan bayar karena menyakiti MU1. Tolong aku. Kakak, kebakaran. Keluar sekarang. Kupu-kupu. Buka pintunya, Kak. Cepat. Buka. Kak, ada api. Buka pintu. Ini terbakar. Kakak, buka pintunya. Kurang ajar. Mau membunuhku? Kakak terjebak di mobil. Ayah, selamatkan dia. Selamatkan dia? Tidak. Mau aku masuk penjara? Jangan beritahu siapapun. Selamanya, ikut aku. Minggir. Lepaskan aku. Pergi. Lepaskan aku. MU1, kau sudah sadar. Fu Yunting. Ayo kita bercerai. Terkadang. Orang memang sengaja melupakan hal. Kenangan yang menyakitkan. Lebih baik dilupakan, daripada diingat. Apa kamu tidak enak badan? Tanda lahir kupu-kupu ini. Sangat indah. Tolong aku. Kakak, ada kebakaran. Pria dalam mimpiku adalah Fu Yunting. Kapan aku bawa pulang? Beberapa hari lagi. Setelah sembuh, aku akan jemput pulang. Fu Yunting. Aku harus bicara tentang hal penting. Apa itu? Setelah keluar RS, kita cerai saja. Miwan. Ini bukan lelucon. Aku bicara serius. Kau ingin tahu kebenaran tentang kematian ayahmu 10 tahun lalu. Kecelakaan yang membunuhnya dilakukan Kiao Guobang yang kabur. Apa katamu?
Maafkan aku. Ayahkulah yang menyetir malam itu. Itu mustahil. Kalau bukan karena kecelakaan itu, kau masih punya ayah. Tak jadi yatim piatu. Hutang nyawa ini tak mungkin terbayar. Aku mohon maaf. Semua ini tidak benar, kan? Katakan itu tidak nyata. Fu Yunting. Keluarga Chow telah bersalah padamu. Jika ini bisa meredam kebencianmu, akan kulakukan semua permintaanmu. Tidak. Ini bukan salahmu. Kau tak perlu menebus dosa. Kulihat kau diterjang api. Tak kubayangkan, sekeras apa kau berjuang bertahan. Kau telah menanggung banyak penderatan. Semua ini kesalahanku. Muwan. Kecelakaan mobil bertahun lalu, kita berdua tak bersalah. Jangan pikul dosa orang lain. Tapi aku tak bisa memaafkan diriku. Aku tak pantas menerima kebaikanmu. Yang paling kuinginkan adalah kebahagiaanmu. Muwan. Tak ada yang sempurna di dunia ini. Kau tak bisa menyelamatkanku saat itu. Itu bukan kesalahanmu. Aku tak akan menceraikanmu. Mengerti? Inilah kenyataannya. Apa katamu? Kecelakaan 10 tahun lalu, kau dan Kiao Muwan kehilangan ingatan. Sopirnya adalah ayahnya sendiri. Bukankah takdir kejam? Tunggu, ini tidak masuk akal. Jika ayahmu meninggal tak sengaja, mengapa nenekmu membencimu? Mungkinkah ada kebenaran kelam di balik kecelakaan itu? Gila kau. Biarin aku keluar. Kau pantas mati. Ayah. Ibu. Ibumu mau ninggalin kita. Ayah cuma ngasih pelajaran kecil ke dia. Gerti? Apa aku belum bilang? Tanpa izinku, jangan nyuri kue. Ating. Kenapa nggak dengar kata ayah? Kenapa buat aku marah? Kenapa nurutin ibumu? Kenapa lawan ayah? Kau bawa darah wanita itu. Ayah harus didik kau baik-baik. Nanti jadi kayak dia, yang mau merendahkan diri. Ayah, aku salah. Stop. Kenapa ayah begini? Kenapa? Kau persis seperti ibumu, memuakkan, memalukan. Jangan pukul aku lagi. Siapa izinin kau masuk aula leluhur keluarga Fu? Aula leluhur keluarga Fu. Aku selalu merasa bukan bagian dari keluarga Fu. Apa maksudmu? Sejak ingatanku ada, nenek selalu menyayangiku. Lalu kenapa semuanya berubah? Setelah kecelakaan itu? Kau penyebab kematian putra satu-satunyaku. Haruskah ku tidak membencimu? Tapi ayahku meninggal dalam kecelakaan mobil. Mengapa menyalahkanku? Kalau bukan karena ibumu. Ibuku? Nenek bilang ibuku terlibat dalam kematiannya, tapi dia sudah meninggal karena sakit. Aku tak pahami tuduhanmu. Pergi. Jangan pernah kembali ke sini lagi. Perkara yang kimenem untuk diselidiki. Sudah ada perkembangan? Tuan Fu. Kekurigan Tuan benar. Kecelakaan mobil Tuan Fu bukan insiden. Laporan ini membuktikan. Rem mobil sudah dirusak. Kecelakaan yang merenggut nyawa ayahku 10 tahun lalu. Bukan karena kecerobohan Kiao Guobang menyetir.
Ini pembunuhan yang direncanakan. Selidiki secepatnya. Cari kebenaran tentang kecelakaan itu. Baik, Tuan. Tihi lalat kupu-kupu. Cantik sekali. Terima kasih. Kamu juga cukup tampan. Kamu tidak cemburu, kan? Tentu saja tidak. Kamu baik-baik saja, Muan. Aku yakin. Kau gadis dalam mimpiku. Setelah keluar dari rumah sakit, mari kita bercerai. Kamu bercanda? Awas. Fu Yunting. Yunting, kamu terluka? Panggil ambulans. Panggil ambulans, cepat. Ating, kau ingin tinggal selamanya dengan kami? Ya, aku ingin tinggal selamanya dengan ayah dan ibu. Butuh waktu untukku menyadari kekejaman dunia melebihi pikiran terkelammu. Sinta yang obsesif hanya mencekik kebebasan. Ayah, pelan-pelan, aku takut. Jadi anak baik, Xiaoting, kematian, mengakhiri semua ketakutan. Kita bertiga akan tetap bersama selamanya. Ayah, lepaskan aku, tolong. Siapa saja, adakah yang mendengarku? Ibu, di mana kamu? Jangan sebut wanita itu. Dia perempuan jahat. Ayah, tenanglah. Ku bangun karirnya dari nol. Membuatnya seperti sekarang. Tapi dia memilih pria sembarangan daripadaku, mengancam bunuh diri untuk meninggalkanku. Jika dia ingin mati begitu rindu, akan kukabulkan keinginannya. Ibu tidak mati karena sakit. Kau yang membunuhnya. Xiaoting sayang, kita akan segera berkumpul dengan ibu. Kita akan bersama selamanya. Tak ada yang akan memisahkan kita. Tidak. Apa aku akan mati? Apa Mama akan datang menjemputku? Tolong aku. Tolong aku. Kakak, kebakaran. Cepat keluar sekarang. Kupu-kupu. Kupu-kupu yang cantik sekali. Kamu akhirnya sadar. Fu Yunting, kamu memelukku terlalu erat. Aku tidak bisa bernapas. Sekarang aku ingat semuanya. Ingatanmu sudah kembali? Kamu sudah pulih ingatanmu. Hanya sedikit yang pernah mencintaiku. Aku sudah berdamai dengan kematian. Tapi saat kau terburu-buru mendatangiku, itu membangkitkan semangat hidupku. Terima kasih untuk tahun itu, saat kau nekat datang padaku. Lalu, apa kau membenci ayahmu? Mungkin memang ku bencikan dia. Bertahun-tahun cinta jadi alasan dia untuk berbuat hal merusak. Hingga akhirnya kehilangan segalanya. Bahkan tewas sebagai taruhannya. Mari tinggalkan kebencian mulai kini. Dan hargai yang layak kita cintai. Saat kau sakit, sudah kulumurkan ke polisi. Ku yakin, mereka beri keputusan teradil. Ada keperluan apa datang sini? Fu Yunting, apakah lupa sesuatu hari ini? Maafkan, lupa cium pagi untukmu. Siapa butuh cium pagimu? Lihat tanganku ini, bukankah terlihat kosong? Jari jemarimu keram, harus kujadwalkan Dr. Shen?
Pria bebal ini membuatku gila. Nyonya Fu. Kau siap untuk kebersamaan abadi?